Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mauduna muttaqiina alaiha mutaqabilin yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim mim ma'in la yusaddaun anha wa la yunzifun wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'am bima kanu ya'malun. Para jamaah, di dalam ayat yang ke berapa? 12 ya? Berarti kemarin 11. Kemarin sampai 11, berarti sekarang 12. 12 sampai 24. Berarti berapa? 13. Jadi yang kemarin 11, yang sekarang 13. Berarti 11 tambah 13, 24. 24. Pada ayat yang ke-12 melanjutkan keterangan yang kemarin bahwa di surga itu di akhirat itu nanti manusia dibagi tiga khusus di mana di Al-Waqi'ah ini dibagi tiga, biasanya dua. Nah, di sini bagi tiga, yaitu ashabul maimana, ashabul masy'amah, wasabiqunas sabiqun. Ini masih menceritakan kelompok yang as-sabiqunas sabiqun. Mereka adalah ulaikal muqarrabun, kan gitu kemarin ya. Fi jannatin, nah mereka berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi di surga itu tidak ada yang nggak nikmat itu, semuanya itu penuh dengan kenikmatan. Tapi untuk ke sana memang harus ya perjuangan itu, kadang-kadang harus melalui sesuatu yang tidak enak. Sullatum minal awwalin. Sebagian besar itu dari golongan yang pertama. Sullatum minal awwalin ini merupakan mubtada. Jadi subjek. Ai
jama'atun minal umamil madiyati, sekelompok dari umat yang terdahulu. Wa qalidum minal akhirin, sedangkan yang sebagian kecil itu dari golongan yang belakang, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Nabi Muhammad. Tapi ini tafsirannya ulama terdahulu. Yang enak sekarang itu ya umat Nabi Muhammad yang banyak juga ke anu gitu, ke sabikun bagi yang memang apa namanya amalnya ngeluwihi menandingi umat-umat yang terdahulu. Seperti apa Pak Faisal? Pada waktu paceklik, pada waktu perang Tabuk karena tempatnya di Tabuk. Kalau di sini kira-kira Wonokromo kan? Karena di Mekah itu tidak ada Wonokromo, yang ada Tabuk. Pada waktu perang Tabuk, Rasul diberitahu oleh Allah bahwa sebentar lagi nanti akan ada serangan dari orang kafir. Padahal pada waktu itu dalam keadaan paceklik. Lalu Nabi menawarkan, siapakah di antara kalian yang mau membiayai peperangan ini? Langsung Sayyidina Utsman itu langsung, saya Nabi menyiapkan 200 kuda perang. Jadi Sayyidina Utsman itu nyumbang dadaan, ya apa istilahnya kalau di sini nyumbang dadaan itu apa? Spontan. Ada lagi, dulu itu ada istilah itu, kecapan. Iya, kecapan. Hah? Bukan. Jadi nyumbang dadak itu 200 ekor kuda perang. Kalau kuda perang itu satu harganya 20 juta kali 200 piro 4 miliar. Ada orang Kebun Sari nyumbang mendadak 4 miliar. Sulit. Tapi Sayyidina Utsman itu adalah umat Nabi Muhammad. Ya, berarti perlu dikoreksi ini. Tafsiran yang mengatakan umat Nabi Muhammad apa? Sedikit katanya. Wa qalilum minal akhirin. Sedikit dari golongan akhir, malah ditafsirnya itu min ummati Muhammadin. Wa huwa sabiqun minal umamil madiyah. Dan mereka itu adalah orang yang segera. Jadi kalau ada kebaikan itu segera. Jenengan kalau ingin masuk ke kelompok yang nomor wahid ini, nomor wahid itu berarti nomor berapa? Nomor 1. Itu jenengan pokoknya membuat acara, membiasakan kalau ada kebaikan jenengan itu cepat, enggak tolah-toleh. Itu usahakan seperti itu. Jadi kalau ada ajakan kebaikan langsung oke, gitu langsung oke. Ya, karena itu kalau di surah apa yang menyatakan bahwa manusia ini ketika dihadapkan kepada ajaran Al-Quran itu terbagi 3, ya, surah Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Jadi kitab ini katanya diwariskan kepada umat sesudahnya, tapi ternyata umat sesudahnya itu terbagi 3. Faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara umat ketika menghadapi ajaran Al-Quran itu banyak yang menzolimi dirinya, nggak ngerjakan.
Padahal apa namanya, anjuran dari yang lain diperhatikan. Waduh, anjurannya Allah enggak diperhatikan. Yang kedua, muqtasid. Ada kelompok orang itu yang tengah-tengah. Yang ngaji ya rasan-rasan. Dan yang dirasani itu ustadznya. Tapi enak ya, dirasani kan berarti dusunnya hilang. Tapi mosok ya. Ngaji ustadznya dirasani. Jare ini Pak Faisal loro, tapi kok ngajinya kok tetap suwi. Mestinya kalau loro sebentar aja, ya. Muqtasid. Jadi ya baik, ngerjakan kebaikan, tapi juga ngerjakan kejahatan. Nah, yang ketiga inilah katanya surah Fatir tadi ayat 32, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Di antara mereka itu ada yang cepat kalau ada kebaikan, dan itu seizin Allah. Ala sururim mauduna, subhanallah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang maudunatin, yang bertahtakan emas dan permata. Jadi dipannya itu terdiri dari emas dan permata. Dan itu bisa itu bisa. Sekarang aja orang Saudi Arabia yang duitnya banyak, itu hampir semua perabot rumah tangganya itu terbuat dari emas. Walaupun sebetulnya Rasul melarang itu. Sebetulnya Rasulullah melarang orang Muslim itu piringnya dari emas, sendok garpunya emas. Karena dianggap terlalu berlebihan. Biasa saja. Tapi karena memang duitnya banyak ya. Iya kan? Duitnya orang Saudi itu banyak itu. Nggak usah dipromosikan, orang berdatangan. Malah berjubel, yang mau umroh, yang mau apa lagi. Itu divisa semua itu. Dan ujung-ujungnya karena apa? Karena ada Baitullah. Katanya ayat berapa? 125 Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 125 apa? Wa iz ja'alnal baita masabatan linnas wa amna. Ingatlah ketika kami jadikan Baitullah itu satu masabatan linnas, tempat kumpulnya manusia. Itu sudah dinyatakan oleh Allah bahwa sono itu tempat kumpulnya manusia. Yang kedua, wa amna, dan Baitullah itu adalah tempat yang paling aman. Makanya orang-orang non muslim berusaha bagaimana kata-kata aman itu hilang. Caranya membuat apa? Ya keributan. Tapi karena sana itu orangnya sigap semua, dan itu sudah latihannya itu sudah internasional. Jadi begitu ada gelagat nggak baik langsung tangkap. Ada yang siram air dulu, berarti nanti tangkap basah. Jadi waktu basah ditangkap, namanya tangkap basah. Ada itu dulu mau ngebong itu apa? Mau membakar selambunya Ka'bah. Jadi sambil tawaf tapi nggawa bensin. Si ini polisinya Masjidil Haram tahu gelagatnya orang, langsung tangkap, langsung diselesaikan pada waktu itu. Jadi aslinya katanya ayat 125 surah Al-Baqarah tadi bahwa wa ijalnal baita masabatan linnas wa amna.
ala sururim mauduna ay mansujah, ya, mausujatin, mansujatin apa biqatbani dzahab wal jawahir. Nah, itu terdiri dari emas dan mutiara. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bertelekan santai ria, bersandar 'alaiha pada dipan-dipan tadi, ya. Mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Jadi jenengan tidak boleh dalam Islam itu pungkur-pungkuran, plengos-plengosan, tidak boleh itu. Yang dinyatakan dalam Islam itu adalah mutaqabilin, berhadapan. Dan berhadapannya itu sambil senyum, karena ada konconya. Kalau tidak ada konconya, jangan senyum. Nanti dibawa ke menur. Berarti sudah halani mutaqabilin, katanya muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Dua lafal ini sebagai hal itu artinya menerangkan keadaan. Minat domir, dari domirnya itu hum fil khobar, pada predikat, pada khobarnya. Jadi ini dari segi nahwu sorobnya. Jadi muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka bersantai ria di atas dipan dengan berhadap-hadapan. Yatufu 'alaihim, yatufu apa tawaf itu? Berkeliling, mengelilingi kepada mereka. Yatufu 'alaihim lil khidmati, untuk melayani kebutuhannya. Jadi orang surga itu pingin ini, tinggal ngomong, ya, saya pingin ini. Setelah itu saya pingin ini. Dan pelayannya itu dengan sopan, dengan sabar, ya, melayani. Kalau di dunia ada majikan, saya tolong koncekno kates. Karena apa? Karena mau beol gak iso. Belum selesai, ngomong lagi, tolong saya, ya, jus ini. Terus akhirnya apa? Rewangnya biasanya sambil mengerjakan, sambil ngomel. Ternyata majikan saya itu geragas. Tapi itu ngadepnya ke situ, enggak ngadep. Kalau ngadep ke majikannya langsung pecat. Kalau bidadari katanya, kalau wildan dengan sopan, dengan apa? Iya, dengan apa lagi? Ini rupanya harus cepat mari, kok tambah lama tambah cepat batuknya. Ini sudah. Yatufu alaihim, siapa yang yatuf, siapa yang tawaf, siapa yang mengelilingi, wildanum muqalladun, anak-anak muda yang muqalladun, yang tetap muda. Ala syakil aulad, jadi bentuknya itu kayak renom. La yahromuna, nggak pernah tua, jadi muda terus. Kalau Pak Yasin 20 tahun yang lalu, sehat-sehatnya. Sekarang sudah tinggal, tapi itulah kehidupan dunia. Tapi kalau di akhirat, terutama wildan yang melayani orang surga itu katanya wildanum mukhalladun, dengan membawa apa dia? Bi akwabin akdasin la ura laha,
yaitu dengan gelas, ya, tempat minum yang tidak ada pegangannya, itu namanya akwab. Yang satunya wa abariq, dan dan tempat minum yang ada apa? Pegangannya. Dan kalau kita menyiapkan minuman kepada tamu, itu pegangannya itu taruh di bagian kanan, supaya kalau dipersilakan monggo diminum, tidak harus muter dulu, jadi monggo diminum langsung. Itu termasuk akhlak cara menyiapkan tamu. Bi aqwabi wa bariq wa ka'sim mim ma'in, ya, dan juga apa, gelas yang terdiri dari khomer, biasanya itu seloki, iya, biasanya orang bilangnya kalau minuman keras dulu itu biasanya kecil, seloki, tapi ini tidak memabukkan, ya. Lah yang kotek abada, ndak habis, terus disiapkan. Khomrin jariyatin mim mamba'in, ya. Jadi berupa khomer yang mengalir. Biasanya orang khomer itu biasanya titik, ya, dengan apa namanya ini, dengan botol yang indah itu, tapi diminum sebentar entek. Kalau ini enggak, katanya la yang kotek abada, enggak habis. Terus la yusaddauna anha, dan orang yang minum itu tidak pusing. La yusadda, tidak mabuk. Wala yunzafun, dan tidak mabuk. Tidak pusing dan tidak mabuk. Beda pokoknya dengan minuman yang di dunia. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun, agak cepat saja. Dan juga di situ disiapkan buah-buahan sesuai dengan yang diinginkan. Ya Allah, saya dulu itu jarang sekali makan buah-buahan yang banyak durinya itu, duren, yang banyak rambutnya, yang kelengkeng. Apa kalau kelengkeng apa? Ya kelengkeng gitu aja. Langsung di situ itu langsung sudah. Walah apa? Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan sesuai dengan yang diinginkan. Ditambah lagi walah mitairim mimma yashtahun. Sedangkan untuk makannya berupa daging burung, bukan daging yang lalu atos itu, enggak, burung, sehingga apa namanya, empuk. Itu pun yang yashtahun, yang menyenangkan. Ditambah lagi, wes pokoknya tambah terus itu. Ditambah lagi apa? Walahum lil istimta, bagi mereka untuk menambah kesenangan Allah siapkan wahurun bidat dari hur itu katanya nisaun syadidatu sawadil uyuni wa bayadhiha, wong wedok yang bagian hitamnya itu hitam sekali dan yang putihnya itu putih sekali, jadi melok-melok gitu. Tapi melok-meloknya itu api, bukan lalu medeni gitu. Wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il, seperti apa katanya, lu'lu', apa lu'lu' itu? Mutiara yang disimpan. Artinya tidak lalu di pasar
apa namanya itu di gretakno, enggak, dalam keadaan terhormat, dalam keadaan dimuliakan. Lu'lu'il maknun. Semuanya itu pada ayat 24 jazaa'am bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi lagi-lagi surga itu bagi mereka yang beramal. Kalau isu-isu begini diisi hanya dengan tenguk-tenguk, mantuk-mantuk, garuk-garuk, mangan ketuk, lalu ngantuk, ya ndak kena ini. Ya. Yang diberi apa namanya, yang diberi kenikmatan itu adalah karena beramal. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad.